Sampai saya harus tersiok sampai saat ini menjalani kehidupan. Bukan saya mengemis, maaf. Kalau sampai minta bantuan, anti buat saya. Nanti upload jika saya mengalami seperti ini, karena kesombongan saya waktu di dunia ini. Saya sombong di dunia ini. Di Nasrani saya punya semua. Ibaratnya pembantu, keluarga saudara saya. Saya semuanya saya punya. Saya lulus kuliah, saya dapat pekerjaan tidak masa jadi akhirnya Allah izinkan saya mengalami seperti ini. Dari posisi paling atas sekarang saya paling bawah sini. Kisah seorang muslim, kisah seorang muslimah benar-benar luar biasa kalau saya bercerita. Tapi saya percaya Allah kasih surga buat kita. Amin. Allah kasih hadiah buat kita. Buat apa kita sombong di dunia? Tidak ada apa-apa kalau sudah panggil ke rumah Allah. Iya benar. Amsyong kalau orang Cina bilang. Sebenarnya saya ikut orang Cina 25 tahun. Oh, saya dulu orang Cina. kayaknya Novi masih keturunan belum Cina banget, adek. Amsyong tuh katakan ayah di dunia. Percuma dong kita sombong ternyata kalau semuanya dari tanah kita kembali juga ke tanah. Yang saya tekankan di sini. Di dunia kita sombong sama memandang orang tua. Memandang super saya apa? Kamu nggak cocok keluar. Kalau kita sama bos dikasih kekuasaan nggak cocok keluar. Tapi akhirnya Allah izinkan saya di bawah. Allah izinkan saya mengalami sesuatu yang di luar perkiraan. Sekarang saya harus di bawah, keluarga saya membuang saya, bahkan anak yang saya lahirkan pun tidak menganggap saya. Tapi saya nggak apa-apa, saya punya Allah, saya punya saudara-saudara masih menganggap saya sebagai saudara, seorang ibu. Anak saya itu kalau saya WA kan balasnya tuh minggu. Orang tua saya pemblokir saya semua. Wah, Kamu miskin, ini luar biasa sekali nih. Bisa punya sedikit ngasih. Kamu bisa apa sekarang banyak bisa minta. Saya dikasih kumis. Tapi saya ikhlas menjalani seperti ini. Good sih, good. Tapi saya percaya Allah ada sama saya. Allahnya Karim. Saya percaya kita di sini kita bisa istiqomah nanti kita bisa selalu menjaga apa ya ikut jalan Allah. Jangan karena harta kita kadang-kadang lupa. Pernikahan saya, Mas, 26 tahun saya tinggal. Bapaknya pegawai negeri. Saya tinggal. Kenapa? Karena saya memilih bagi seorang muslimah. Sampai saat ini pun saya dengar dari saudara saya, bapaknya berdoa supaya ibu kembali, maksudnya saya kembali ke Nasrani. Apa katanya? Tantangan luar biasa. Kalau sekarang saya sakit. Seminggu kemarin saya sebulan 2 kali opnam. Jujur saya nggak siap dengan kondisi seperti itu. Nggak punya, nggak ada apa-apa. Tapi saya ikhlas menjalani. Bismillah, alhamdulillah, saya sampai saat ini masih bisa hidup di sini. Saya sendiri dengan suami yang sekarang berdua, tidak punya siapapun. Tapi Allah izinkan saya masih stay di sini, saya masih bisa mengikuti kajian, saya masih bisa bertemu dengan saudara-saudara. Sampai saat ini komunikasi saya dengan keluarga masih jauh, karena mereka tidak menganggap saya miskin. Beda kamu dulu yuk, kamu punya apa-apa itu bisa kamu kasih. Pernah saya telepon ibu saya bilang apa? Mata saya sakit ya lihat kamu pakai jilbab. Sakit sih. Mata saya sakit ya kamu pakai apa itu kayak pembantu di rumah kayak bokap. Oh iya bu, ibu saya nggak pernah mau terima gaji dari saya sampai saat ini. Anak saya apa? Malah kemarin malah bilang ke saya, ibu kan dia mau nikah dapat orang Nasrani. Bilangnya apa? Kata bapak ibu nggak perlu datang karena kita sudah berbeda. Sakit nggak? Ada di jalur mana? Yang harusnya saya nanti datang Jalur Bogor atau jalur ternyata saya dibuat dari keluarga saya, tidak diantar. Iya, bilang sama sekuritinya. Sakit saya, Jalur Bogor. sampai saya harus apa ya? Bilang sama sekuritinya mana? Nangis minta ya Allah. Bagaimana ini kok anak saya mau terima lamaran saya nggak boleh datang? Ya kan saya kandungnya. Saya berdoa semoga ada mukjizat saya bisa diterima sama keluarga saya. Bilang sekuritinya. Amin ya Allah. Tapi saya bilang kamu nggak perlu pulang. Ngapain kamu pulang? Kamu sudah miskin ya mau pulang uang aja ditransfer. Saya di sini bukan bermaksud menjelekkan keluarga. Maaf, bukan. Cuma saya mewakili suara hati saya. Seperti ini perjuangan seorang muslim. Kadang-kadang enak ya kalau kita muslim atau muslimah karena pasangan kita menikah di-cover sama pasangan, dicukupi semua karena kita mengikuti pasangan. Tapi kalau kita muslimah karena Allah, beda jalan-jalan. Banyak teman saya kata suaminya dia pindah agama, happy sangat sekali. Saya di saat posisi teratas saya harus tersiok-siok sampai saat ini. Ya bismillah, alhamdulillah saya masih mampu saya di sini.
berkat teman-teman dari Komili, Bu Siska, Gunur, kita kenal, kita di cover Kak Saudara, orang lain tapi Kak Saudara sendiri. Oke, terima kasih, Mister, Mas, Abang. Simpan? Oh enggak ada. Nah, mungkin Pertanyaan kali. ini. Itu pertanyaan sedikit. Jadi kenapa waktu lagi enak-enak kenapa Ibu bisa memilih Islam? Memang itu belum saya ceritakan, biar ada pertanyaan selanjutnya. Saya kena COVID, Mas, 2 kali. Dokter sudah mengisoma saya. Tinggal tunggu karena saya punya penyakit jantung, asam lambung akut, vertigo, darah tinggi. Dokter bilang, kalau kamu masih hidup, alhamdulillah, tunggu aja mujizat dari Allah. Benar, saya dapat penglihatan, saya naik ke atas, arahnya ke kiblat, tapi ada sinar putih terus menyinari saya. Nah, di saat posisi saya di atas, kayak naik bus ke atas gitu, saya lihat orang-orang yang saya kenal tuh di situ dalam posisi seperti ini, baju putih semua. Saya sendiri berdiri. Apa ya rencana Allah? 2 kali saya dapat penglihatan seperti itu. Akhirnya saya melihat ke atas, semakin hijau, enak pemandangan. Tiba-tiba saya ke bawah, ibu saya, bapak saya, anak saya memandang satu. Dari situ saya terbangun, ternyata keluarga di rumah saya di desa sudah meninggal. Tapi ternyata saya bermimpi saya ketemu kayak sinar putih itu terus menyinari saya terus. Saya tadi tutup masuk ke situ terus. Tapi tiba-tiba saya terbangun. Terus saya dengar suara orang membacakan Al-Quran itu rasanya adem. Kayak ada sesuatu yang enak banget ya. Setiap saya dengar sholawat, saya pinjam teman kantor, diam-diam saya, soalnya saya nggak berani langsung kelihatan itu awalnya. Lama-lama enak. Terus yang membuat saya tuh benar-benar yakin saya masuk Muslim. Teman kuliah saya, maaf, mantan PSK kelas tinggi di Jakarta. Allah izinkan ketemu Ustaz. Alhamdulillah dinikahi resmi sampai saat ini dan bisa punya anak. Padahal dari usia saya sama 48. Tapi Allah izinkan dia punya anak dari Ustaz. Awalnya maaf, open BO, tapi tidak pernah diajak ke kamar, tapi diajak ke kajian, diajak ke ngaji-ngaji. Terus yang terakhir, kamu mau nggak nikah sekarang? Di usia sudah tua, dapat jodoh baik. Sekarang dia di Solo buka baju Muslim. Itu ketemu sama saya di tempat kerja saya. Dia nggak tahu tiba-tiba kok pengen ketemu saya, padahal dari kita lulus kuliah sampai kerja nggak pernah komunikasi.